Pada 15 Agustus 1945, di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat, diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Saleh. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum, memang apa itu, Bung? Barusan saya dan Sultan Syahrir mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Darwis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua? Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, sekitar pukul 21 WIB. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Suhidro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan saudara kemari? Mari masuk. Begini, Bung, tadi saudara Khairul Saleh dan Sukarni mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis benar, namun sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan dahulu oleh PPKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Soekarno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, Bung, bukan hak Jepang. Maka dari itu, kami kemari dengan mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Baiklah. Untuk sementara itu, saudara Darwis dan Wikana pulang dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan merundingkannya kembali dengan yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Kemungkinan kita tak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut, karena hal itu sangat mendesak dan terlalu terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945, direncanakan akan diadakan sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 24 WIB di Asrama Baperti, Cikini 71 Jakarta. Para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Cinanco Singgih, dan Khairul Saleh. Begini, menurut laporan Wikana dan Darwis setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua takkan menyetujui kita walaupun sudah didesak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno, Bung Hatta keluar dari Jakarta?
dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Bagaimana? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana di Rengas Dengklok, suatu kota kawedanan di Karawang, karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Chu dan Cho Subeno dan letaknya di bawah komandan peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan dan peta di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Chu dan Cho Singgih tersebut. Tepat pukul 4 WIB, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Chu dan Cho Singgih. Duduk di Rengas Dengklok. Begini, sebelumnya maaf kami membawa saudara sekalian dengan paksa kemari. Kami tak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi mohon pertimbangkan kembali. Mohon bersabar Bung Soekarni. Kami tahu para golongan muda tak sabar, namun semua butuh waktu. Benar sekali, kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya. Saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil karena wibawa dan karismatik keduanya. Para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Chu dan Cho Singgih mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Begini, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera setelah kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pimpinan yang ada di Jakarta. Sebelumnya, terima kasih banyak Saudara Soekarno. Di Jakarta. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kunto akan mengantarkan saudara dan sekretaris pribadi Anda pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda. Proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun, setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarni menyatakan kesetujuannya. Diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 23 WIB, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda. Di sana, sudah menanti BM Diah dan surat kabar Asia Raya. Semawan Bakri dari Jawa Kokai, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri kemari? Kami datang kemari untuk mengajak saudara sekalian ke rumah Laksamana Maeda. Yang di sana sudah datang Soekarno, Hatta, dan anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kami tidak akan ke sana. Bukankah tidak ada kesepakatan sama sekali untuk ke kediaman Laksamana Maeda? Saudara Soekarni benar. Kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksamana Maeda terlebih dahulu. Bukan begitu, Saudara Wikana. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan kempetai Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat kalian datang dan ikut berunding. Minimal wakil dari kalian saja. Kemudian, para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Khairul Saleh dan Soekarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI banyak yang hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda tersebut. Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Handes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi.
Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.805, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, di dalam sehari semalam orang Islam salat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat Legi tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Sayuti masuk membawa naskah yang sudah diketik, memberikannya pada Soekarno. Baiklah. Dia tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tenaga kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah ia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi insya Allah. Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka, merdeka, merdeka.